NIM 219020302036 kelas A1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 dan 11 bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku kerja 10 identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha minuman, produk jasa si boba. Elemen, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. 1.1 Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan atau cash flow. Yang kedua, penanaman modal. 1.2 Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber personal dapat mencakupi dana pribadi dan teman dan keluarga. 1.3 Potensi peningkatan pendanaan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi. Yang kedua, equity capital atau penyertaan modal. Yang ketiga, creative source atau sumber-sumber kreatif. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan sekuritas. 2.1 Bisnis angel diidentifikasi. Bisnis angel mempunyai karakteristik dan hasil nilai yang didapat yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. 2.2 Jenis venture capital identifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan itu single tree approach. Nah, untuk berdasarkan cara penghimpunan dapat dihasilkan equity venture capital. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan mendapatkan hasil public venture capital company. 3.3 Initial public offering identifikasi atau IPO dapat memberikan manfaat yaitu mengatasi kendala pinjaman. Yang kedua, diservasi likuiditas dan portofolio. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, pengakuan investor dan perubahan modal. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. 3.1 Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. 3.2 SBI Grant Loan diidentifikasi. SBI Grounded Loans memiliki karakteristik yaitu pinjaman jaminan SBI dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. 3.3 Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Buku kerja 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Di sini unit usaha yang saya ambil, minuman, produk jasanya si boba. Ada langkah-langkah, kriteria kinerja, hasil rekaman. 1. Identifikasi peluang pemasaran. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisis untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil rekaman. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi 1. Informasi pasar kooperatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua, kinerja pesaing. 3. Kebutuhan pelanggan. 4. Persyaratan hukum dan etika. 5. Saham. 6. Tren dan perkembangan pasar. 7. Pasar baru dan berkembang. 8. Profitabilitas. 9. Angka penjualan. Hasil rekaman yang kedua yaitu jenis pemasaran dapat mencakupi. Di sini si boba pemasaran dilakukan berdasarkan pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran ide. 3. Pemasaran barang. 4. Pemasaran layanan. 5. Pemasaran jarak jauh.
4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. 4.1 Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dan dengan uang muka yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. 3. Sebagian besar sewa atau menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. 4. Pada akhir sewa peralatan usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. 5. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang. Jenis kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. 4.2 SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer Grant program diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik yaitu 1. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. 2. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari suatu hibah untuk mendanai proposal tertentu. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil rekamannya, peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil rekaman, hasil evaluasi peluang dapat mencakupi: yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. 3. Daya tahan bahan baku produk. 4. Keamanan produk tidak menimbulkan. 5. Kemungkinan dan biaya pemeliharaan yang rendah. 6. Standarisasi. 7. Kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 8. Kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Hasil rekamannya, kelayakan finansial dapat mencakupi berdasarkan faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Hasil rekamannya, yaitu strategi pesaing dapat mencakupi 1. Pemotongan harga, 2. Periklanan ekstensif, dan 3. Kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Hasil rekaman yang didapat yaitu
Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasil rekamannya, perubahan yang diperlukan dapat mencakupi: pertama, infrastruktur teknologi pemasaran; 2, data pemasaran dan analisis; 3, kepatuhan dan resiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Hasil rekamannya, perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Hasil rekamannya, perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, retooling, dan pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Nah, hasil rekamannya, komunikasi kelayakan yang pertama itu jajaran direktur, 2, staf keuangan, 3, staf sumber daya manusia, 4, manajer, 5, tenaga pemasaran, 7, pemilik, 8, staf produksi, 9, pengawas. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Hasil rekamannya dapat menjalankan usaha dengan baik dan bisa bersaing. Demikian materi buku kerja 10 dan 11 yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.